sama, jadi karena khusus jadi kita juga panggil ustadz yang khusus nih untuk pembukaan acara hari ini. Tema hari ini yaitu tanda amal yang diterima Allah dan alhamdulillah yang akan berbagi ilmu dengan kita sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu ada Ustadz Muhammad Subhan SHI dari Harapan Indah, Ustaz. Betul. Sekilas beliau ini lulusan dari S1 Sunan Ampel Surabaya dan kemudian sekarang masih aktif mengajar di beberapa company, di perusahaan, dan rutin sih daerah di wilayah Kemang Pratama ya, Ustaz. Pertama. Saya rasa cukup pengenalan dari saya, mungkin bisa langsung ke materi. Saya waktu dan tempatnya sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidz, para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wabil khusus segenap apa namanya ini, Pak? Paradise Group. Paradise Group, Majelis Taklim Paradise Group. Paradise itu dari kata Faradis. Faradis itu bentuk jamak dari Firdaus. Nah, jadi ini surga-surga itu. Ya, semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah, karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Qur'an itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Di tema yang diminta saya sudah sampaikan, mungkin sudah diumumkan juga, tentang tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dirujuk kepada pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang dinukil oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Ini sebenarnya menarik ya. Kita ini kan sebenarnya nggak tahu ya hakikat diterima atau ditolaknya amal itu, kita nggak tahu. Bahkan sekelas para nabi dan rasul pun sebenarnya juga nggak tahu kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Ibrahim yang sekelas nabi dan rasul saja yang amalannya sudah pasti diterima oleh Allah sebenarnya. Itu selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah ibadah dari kami, sungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui.
Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ibnu Sunni, itu setiap subuh beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Padahal beliau itu amalannya pasti diterima oleh Allah. Nabi itu kan pasti diterima amalannya oleh Allah. Tapi setiap subuh masih berdoa seperti itu. Karena memang hakikat diterima dan ditolaknya amal itu yang tahu ya hanya Allah. Saya ulang ya, para nabi dan rasul itu tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Secara umum sih diberitahu lah nabi dan rasul. Itu seperti itu. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau selepas Ramadan masuk 1 Syawal, kalau ketemu dengan sesama sahabat, saling mendoakan taqabbalallahu minni wa minkum. Yang populer di kita taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau redaksi asalnya dari para sahabat, taqabbalallahu minni wa minkum. Semoga Allah terima ibadah dariku dan dari kalian. Itu kebiasaan para sahabat itu. Nah, terus kalau nggak tahu hakikatnya buat apa dibahas? Para ulama itu punya teori yang mengatakan likulli syai'in alamah. Segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Memang hakikatnya kita nggak tahu, tapi tanda-tandanya itu loh ada. Jadi hakikat amal yang diterima oleh Allah itu memang kita nggak tahu, tapi tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah itu tetap ada. Dan yang ngomong tanda-tandanya ini nggak tanggung-tanggung. Orang yang bergelar turjumanul Quran. Kalau bahasa kita Quran berjalan lah beliau ini. Siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Orang yang sangat paham Al-Quran dan kemampuannya dalam memahami Al-Quran itu diakui oleh dalil. Itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai gelarnya apa tadi? Turjumanul Quran. Beliau ini orang yang kalau bahasa kita Quran berjalan lah beliau ini. Nah, beliau ini pernyataannya ini dikutip oleh seorang ulama besar yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dalam kitab beliau judulnya Ad-Da' wad Dawa. Nah, di situ beliau mengatakan tanda orang yang amalnya diterima oleh Allah itu adalah yang pertama adanya nurun fil qalbi. Kata beliau, tanda kalau amal itu diterima oleh Allah itu adanya nurun fil qalbi. Adanya cahaya di dalam hati. Sebenarnya muncul pertanyaan ya, dari mana kita tahu kalau hati kita bercahaya gitu ya? Kalau cahaya bohlam kan kelihatan lah ini, iya kelihatan kalau bohlam. Nah sekarang kalau cahaya dalam hati dari mana kita mengetahuinya? Nah sekarang kita coba cermati ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayat 7. Surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayatnya ayat 7. Kita coba cermati. Itu nanti akan kita temukan gambaran bagaimana hati yang bercahaya itu. Nanti tolong bantu saya baca terjemahannya. Saya baca ayatnya ya. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Silakan baca terjemahannya. Ya, monggo Mas. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kamu dalam banyak hal, maka kamu akan mendapatkan kesusahan. Tapi Allah menjadikan kamu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati. Terus menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Akan tetapi Allah lah yang buat kalian cinta pada keimanan itu dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Indahnya iman itu karena adanya cahaya dalam hati itu. Jadi indahnya iman itu kata para ulama itu karena adanya cahaya dalam hati. Jadi imannya itu bercahaya, makanya terasa indah. Nah, indahnya iman karena adanya cahaya ilahi dalam hati itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah. Tadi kalimatnya walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah lah yang buat kalian cinta, senang dengan keimanan
dan menjadikan iman itu indah dalam hati kalian. Dan indahnya iman itu ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Kalau dalam hadis Bukhari disebut dengan istilah halawatul iman, manisnya iman. Nah, manisnya iman itu ditandai dengan apa? Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Nikmat dalam beribadah kepada Allah. Jadi indikasi sederhana kalau hati kita bercahaya dikarenakan amal kita diterima oleh Allah sehingga tercahayai hati kita dengan cahaya imani, dengan cahaya ilahi, itu diantara tanda yang paling sederhana adalah dibuatnya nikmat, dibuat oleh Allah hati kita nikmat dalam jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba muhasabah diri ya, muhasabah diri. Kita coba koreksi ke dalam diri kita ini. Kira-kira kita termasuk yang sudah merasakan nikmat dalam beribadah atau tidak? Saya bicara secara umum dulu ya, secara umum dulu. Pada umumnya seseorang itu ketika memiliki kesadaran untuk mengamalkan agamanya, biasanya kesadaran yang pertama kali muncul itu adalah kesadaran takallufi, beban. Ini harus, ini tidak boleh, ini harus dikerjakan, ini harus ditinggalkan. Ya, itu takalluf. Biasanya, ini biasanya ya, orang kalau kesadaran pertama ini yang muncul, biasanya ibadah itu belum terasa nikmat biasanya. Indikasi yang paling sederhana orang yang seperti ini, begitu selesai witir, tarawih itu menghela nafas panjang. Selesai, kayak bebas gitu. Wah, berarti tarawih tadi itu beban itu berarti. Masih bagus sih punya kesadaran daripada yang nggak sadar sama sekali ya. Artinya punya kesadaran itu tugas ini. Nah, begitu Pak Menteri ketok palu besok 1 Syawal, kayaknya senang gitu. Lebaran gitu. Berarti Ramadan kemarin itu beban berarti gitu ya. Nah, saya ulang, saya tidak mengatakan jelek orang yang seperti ini. Ini bagus loh. Orang masih punya kesadaran itu bagus. Saya sering orang tua itu ngeluh ke saya itu gini. Anak saya ini Ustaz, anaknya masih kuliah atau SMA. Anak saya ini kalau disuruh sholat itu sulit sekali. Sholat sih Ustaz, ada kalimat berikutnya. Sholat sih Ustaz, cuman kadang jam 2 kalau tuh. Sholat sih mereka sholat, cuman kadang jam 2 atau sholat sih kadang jam 1 gitu. Artinya tidak tepat waktu. Saya bilang sama beliau, bagus, masih punya kesadaran sholat, saya bilang gitu. Daripada yang nggak punya kesadaran sama sekali, saya bilang gitu. Daripada ibu dulu usia segitu ngapain aja, saya bilang gitu. Terus beliau pasti komentar, iya sih Ustaz bla bla bla. Nah saya bilang gini Bu, sebagaimana ibu dulu ingin dipahami dalam prosesnya, maka putra putri ibu juga ya, pada kesadaran yang memang kita ini masih merasa terbebani atau tidak. Nanti silakan saya ulang diraba ke dalam diri kita masing-masing. Kesadaran yang kedua, ini kesadaran yang kedua. Kesadaran yang kedua adalah kesadaran tahakuki. Itu kesadaran yang kedua, tahakuki. Tahakuki itu kita mulai ngerti hakikat perintah, hakikat larangan. Kita mulai ngerti hakikat perintah, hakikat larangan. Bahwa ternyata di balik semua perintah Allah itu ada kebaikan untuk kita. Dan di balik larangan Allah itu ada bahaya buat kita. Semakin wajib perintah itu, semakin banyak manfaat yang sangat dibutuhkan untuk jasmani lebih-lebih rohani kita. Semakin haram, semakin dosa besar, semakin berbahaya untuk jasmani kita, lebih-lebih rohani kita. Kita mulai paham itu. Ternyata sholat itu tidak hanya baik untuk rohani, tapi juga jasmani. Ternyata sholat itu tidak hanya baik untuk akhirat saya, tapi juga dunia saya. Ternyata puasa Ramadan, saum Ramadan itu tidak hanya baik untuk akhirat saya, tapi juga duniawi saya. Artinya dia mulai ngerti manfaat perintah Allah itu. Demikian juga kalau kita bicara larangan. Ternyata free sex itu bahaya ya. Ternyata penyalahgunaan narkoba itu juga bahaya ya. Ternyata mengambil hak orang lain itu nggak sehat buat mental kita, apalagi nanti akhirat kita. Jadi kita mulai paham di situ itu. Nah, sehingga yang muncul itu perasaan butuh apa? Butuh sholat. Jadi bukan hanya semata-mata tahu bahwa sholat itu wajib, tapi lebih dari itu dia juga paham. Ternyata saya ini butuh sholat, saya ini butuh baca Al-Quran, saya ini butuh loh saum, saya ini butuh berzikir, saya ini butuh meninggalkan maksiat, saya ini butuh meninggalkan dosa. Di situ dia mulai paham.
Maka biasanya orang kalau udah mulai merasa butuh itu biasanya ya itu mulai terasa nikmat ibadah itu. Karena sudah lebih ringan daripada yang pertama tadi, yang tanpa adanya kesadaran bahwa kita ini butuh itu tadi itu. Jadi makanya terus kemudian orang kalau udah mulai merasa butuh, biasanya itu udah mulai merasa nikmat ibadahnya. Nah di situ cahaya imani mulai membesar. Kalau yang pertama tadi masih kecil banget itu, atau bahkan hampir tidak ada. Tapi kalau yang kedua ini udah mulai membesar cahayanya, di mana kita mulai merasa butuh. Makanya kesadaran-kesadaran seperti ini nanti tercermin seperti ungkapan pernyataan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang dikutip oleh Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau mengatakan, ma ahsantu ila ahadin wa ma asatu ilaihi li'anna Allah yaqul man amila shalihan fali nafsi wa man asa'a fa 'alaiha in ahsantu ila ahadin faqad ahsantu ila nafsi wa in asatu ila ahadin faqad asatu ila nafsi. Kata beliau, aku tidak pernah berbuat baik pada orang lain, aku juga tidak pernah berbuat jahat pada orang lain, karena Allah telah berfirman yang artinya siapa yang berbuat baik maka manfaatnya untuk dirinya sendiri, dan siapa yang berbuat jahat maka dosanya juga untuk dirinya sendiri. Jadi kata beliau, kalau aku berbuat baik pada orang lain berarti aku berbuat baik pada diriku sendiri. Kalau aku berbuat jahat pada orang lain berarti aku berbuat jahat pada diriku sendiri. Nah di sini akan muncul mulai kesadaran, oh saya ini butuh ya, butuh bersedekah, saya ini butuh bersilaturahim, saya ini butuh berbuat baik. Mulai merasa butuh di situ. Kenapa dia merasa butuh? Karena dia ngerti manfaatnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini kesadaran yang kedua. Nanti silakan diraba dan diri masing-masing. Apakah saat ini Anda, saya, termasuk kita semua lah, termasuk orang yang sudah mulai punya kesadaran, oh saya ini butuh sholat, saya ini butuh berbuat baik, saya ini butuh membaca Al-Quran, saya ini butuh berzikir, saya ini butuh meninggalkan maksiat, saya ini butuh meninggalkan durhaka kepada Allah. Itu butuh, merasa butuh. Saya ulang ya, kalau kesadaran ini yang muncul, bersyukurlah pada Allah. Paling enggak sudah mulai ada cahaya yang lebih terang. Yang terakhir itu di level yang sangat tinggi sekali tentunya ini, itu kesadaran cinta ya. Kesadaran tahabbubi mahabbah, kesadaran cinta. Ini yang ngomong juga masih belajar ini. Saya pribadi juga masih belajar. Kita semua belajar. Kalau yang kedua ini udah banyak lah. Kebanyakan sih kalau udah 40 tahun ke atas udah mulai merasa butuh biasanya. Biasanya kalau udah 40 tahun ke atas biasanya udah mulai merasa butuh beribadah. Ya fakta di lapangan beberapa jamaah saya yang mulai betul-betul serius mengamalkan agama itu rata-rata 40 tahun ke atas. Masih muda banyak juga, cuman itu anugerah dari Allah kalau masih muda itu. Tapi kalau 40 ke atas masih kebangetan lah gitu kalau. Nah, biasanya udah mulai merasa butuh itu seperti itu. Bersyukurlah pada Allah kalau Anda sudah mulai. Nah, yang terakhir ini mahabbah, cinta. Saya ulang, ini yang ngomong juga masih belajar ya. Kalau betul-betul karena cinta itu ibadah itu pokoknya kalau bahasanya Nabi, orang baru keluar dari masjid sudah mulai berpikir kapan kembali lagi ke masjid. Selesai sholat itu loh, mikirnya kapan kita sholat lagi. Jadi dia tipe orang yang pokoknya nggak ada habis-habisnya pengen berbuat baik. Jadi kalau sudah berhadapan dengan Allah itu, andekan tidak ada kewajiban yang lain, barangkali dia akan mau bangun dari sujudnya itu. Karena saking nikmatnya sujud bagi seseorang yang memang sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya tidak ada kewajiban berbuat baik pada sesama, barangkali mereka akan asik di ruang-ruang ibadahnya. Tidak akan keluar dari ruang ibadah itu. Seandainya tidak ada kewajiban untuk berbuat baik pada sesama. Karena saking asiknya. Tapi pada akhirnya mereka tetap akan keluar dan berinteraksi dengan sesama. Karena mencintai sesama itu juga dalam rangka ia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau udah dasarnya cinta ini terasa nikmat sekali. Kalau bapak-bapak yang senang bola itu kan pesen sama istri kadang nanti bangunin jam 2 ya itu. Jam 2 dini hari. Itu ngantuk pakai kof itu. Ngantuk tapi karena senang sama bola, begitu colek, iya, Mas bola Mas. Langsung jegegal tangi bangun itu. Kenapa? Karena senang sama bola.
Mungkin yang generasi milenial belum tahu. Kalau dulu kita Bu ya, ketika masih SMP atau SMA. Ya. Kalau yang generasi tua pasti paham itu. Bagaimana kemudian ketika kita ya istilahnya dapat surat kaleng dari pacar kita itu rasanya ya iya. Oh, dulu nggak ada surat kaleng Bu. Dulu kan orang kalau nulis status kan di bangku-bangku Bu, dulu Bu, di bangku-bangku. Iya pakai tip X ya, bener ya. Itu Ibu ketawa. Jadi kita seumuran ya. Kalau sekarang kan orang nulis status di Facebook, di Twitter, di di status WA, iya, Instagram. Kalau dulu di bangku-bangku itu iya. Aku sama kamu. Wah. Itu seneng banget. Nah, itu cinta. Jadi cinta itu nggak ada lelahnya. Orang kalau karena cinta itu nggak ada lelahnya. Dan cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang ulama mengatakan, dulu kata beliau, saya dulu sering ceramah di mana-mana itu menerangkan definisi cinta, kata beliau. Tapi begitu cinta itu Allah hadirkan dalam diri saya malu dengan definisi saya sendiri, kata beliau. Jadi cinta itu rasa yang memang hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita bayangkan bagaimana cinta itu, tapi yang pasti ini sedikit gambaran saja. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi pilihan antara hidup atau mati, lanjut hidup atau memilih meninggal dunia, beliau bilang kepada putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Oh kama qul, wahai putriku, aku sangat mencintaimu, tapi aku juga rindu pada kekasihku Allah." Maka beliau memilih untuk wafat. Jadi kerinduan dan cinta kepada Allah itu membuat seseorang itu tidak takut mati. Ketika Nabi Yusuf sudah mencapai puncak kejayaan sebagai seorang nabi dan rasul, sebagai seorang raja dengan istri yang sangat cuantiak, dengan kekayaan dan kekuasaan yang luar biasa, itu saking cuantiaknya istrinya Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf kan ganteng. Nah, itu beliau mengatakan di surah Yusuf ayat 101 itu, "Tawaffani muslimah wa alhiqni bis-sholihin." Ya Allah, wafatkanlah hamba dan kumpulkan hamba dengan orang-orang yang soleh. Itu kata para ulama, Nabi Yusuf minta wafat itu karena beliau sudah rindu bertemu dengan Allah. Bukan putus asa, bukan. Karena sudah mau ngapain lagi di dunia. Prestasi semua sudah dicapai sebagai raja, sebagai nabi dan rasul, istri cuantik, anak-anak bagus. Mau ngapain lagi? Saudara kumpul semua, udah akur semua kan saudara saat itu. Mau ngapain lagi dah? Berjumpa Siti Aisyah radhiyallahu anha, Siti Fatimah radhiyallahu anha, ketika Nabi menjelang wafat itu kan nangis awalnya. Tapi di detik-detik menjelang wafatnya beliau nggak nangis lagi. Terus Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ketika sudah wafat beberapa hari Nabi ditanya, "Wahai Fatimah, kenapa kamu kemarin itu awalnya nangis kok tiba-tiba nggak nangis, itu kenapa?" Cerah. Cerahnya air muka itu ditandai dengan apa? Nah, itu tolong bacakan terjemahnya buat saya. Ketika Allah mensifati wajah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surah Al-Fat. Surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 29. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Silakan. Surah ke-48 ayat 29. Seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud. Itu diaun fil wajhi. Jadi bekas sujud yang dimaksud itu, saya mohon maaf ya, bukan tanda hitam yang di dahi itu, bukan. Yaitu bekas sujud, maksudnya bekas digosok-gosok kan tidak mungkin. Itu mesti bekas sujud. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kata para ulama, nanti bisa dicek dalam tafsir Ibnu Katsir misalnya ya. Itu bekas sujud yang dimaksud kalau di akhirat itu wajahnya bercahaya. Diaun fil wajhi. Wajahnya itu bercahaya. Lah kalau di dunia ini itu dalam bentuk ini sifat wajah para sahabat Nabi ya yang disifati. La ala shawab ini yang cerita ini Ibnu Abbas juga dalam riwayat An-Nasa'i.
ketika beliau berdebat dengan orang-orang Khawarij. Itu diceritakan orang Khawarij ini kok nggak sama dengan para sahabat Nabi padahal amalannya sama. Orang-orang Khawarij itu banyak yang hafal Al-Qur'an. Terus sahabat Nabi juga banyak yang hafal Al-Qur'an. Orang-orang Khawarij itu pada ahli sholat malam, para sahabat Nabi juga ahli sholat malam. Khawarij itu kelompok takfiri yang gampang mengkafirkan orang lain yang berbeda dengan dia itu. Terus itu memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan itu saat itu dalam riwayat An-Nasa'i ketika beliau berdebat dengan mereka menemukan kesan yang berbeda. Kenapa para sahabat Nabi yang banyak yang hafal Quran, ahli sholat, ahli saum, terus kemudian bermacam-macam, dengan orang Khawarij yang juga tidak kalah hebatnya dalam beribadah, tapi kok mukanya beda gitu. Nah, Ibnu Abbas ketika berdebat dengan orang-orang Khawarij, beliau menangkap sebuah kesan begini. Di wajah mereka itu tatapan mata mereka itu tatapan mata yang penuh dengan permusuhan. Sementara para sahabat Nabi tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Para sahabat Nabi itu tatapan matanya penuh dengan kasih sayang. Raut muka mereka itu menunjukkan mudah bersaudara. Lah kalau orang Khawarij ini raut muka mereka itu menampakkan mudah bermusuhan. Sulit diajak bersaudara. Para sahabat Nabi lisannya penuh dengan zikir dan nasihat. Sementara orang-orang Khawarij itu penuh dengan caci dan makian. Itu kok ada kesan yang berbeda. Ada apa ini? Oh ternyata setelah beliau renung-renungkan atau berdasarkan pemahaman beliau yang dengan ilmu yang sangat luas itu, disimpulkan bahwa para sahabat Nabi kesolehannya dapat pengakuan dari Al-Quran. Simahum fi wujuhim min athari sujud. Dengan kata lain kalau mau bener ya kayak sahabat Nabi itu. Lah kok ada orang yang wajahnya nggak sama dengan sahabat Nabi, ya berarti nggak cocok dengan amaliyahnya para sahabat Nabi. Dengan kata lain ada masalah. Makanya saya mohon maaf ya, nggak usah ngeliat wajah orang lain, nanti bercermin untuk wajah sendiri aja. Saya mohon maaf ya, kok kita ini udah beribadah kepada Allah sekian puluh tahun kita sholat, sekian puluh tahun kita saum, sekian puluh tahun kita bersedekah, sekian puluh tahun kita bersilaturahim, sekian puluh tahun kita membaca Al-Quran. Pertanyaannya, apakah tatapan mata kita tatapan mata yang penuh kasih sayang? Apakah wajah kita menunjukkan mudah bersaudara? Dan ataukah tutur kata kita termasuk yang tutur kata penuh dengan zikir dan nasihat? Loh kok kemudian rajin beribadah kok tambah sangar? Itu pertanyaan besar sebenarnya itu. Tapi saya ulang, nggak usah ngeliat wajah orang lain lah ya, nggak usah ngeliat wajah orang lain, tapi lihat wajahnya sendiri-sendiri. Ini untuk bahan muhasabah, Ya kalau ada orang ketemu sama kita sapa dia tidak menanggapi sapaan kita, tolong jangan dikira dia sombong. Bisa jadi dia sedang bertengkar dengan dirinya sendiri. Nah, jadi dia sedang bertengkar dengan dirinya sendiri. Bertengkar dengan diri sendiri itu contoh benci tapi rindu. Misalnya gitu. Itu dia sedang benci tapi rindu, itu bertengkar dengan dirinya sendiri. Makanya kita nggak boleh seudon. Cuma saya bilang tadi enggak usah buruk sangka sama, enggak usah ngelihat wajah orang lain, tapi lihatlah wajah kita sendiri. Karena saya ulang ya, harusnya orang kalau benar dalam ibadahnya, harusnya itu seperti wajah para sahabat Nabi. Yang Allah bilang simahum fi wujuhihim in asari sujud. Bisa dipahami ya? Nah, itu diantaranya. Itu diaun fil wajhi. Yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, tanda kalau amal ibadah seorang diterima oleh Allah itu ada quwwatun fil badan. Jadi quwwatun fil badan. Badannya akan menguat. Menguatnya badan di sini bukan berarti terus kuat narik truk tronton, itu bukan. Nah, itu kan itu limbat itu namanya. Bukan itu. Jadi tapi limbat udah tobat kayaknya. Jadi bukan itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan menguatnya badan itu maksudnya menguat dalam ketaatan kepada Allah. Menguat dalam ketaatan kepada Allah. Gini. Nanti kita lihat ayatnya. Gini. Di siang hari bulan Ramadan kalau Anda keluar kantor siang-siang itu, yang saya perhatikan ya, saya bukan peneliti sih, cuman yang saya tahu, kebanyakan yang nggak puasa itu malah masih muda-muda. Iya, kebanyakan yang nggak puasa malah masih muda-muda. Artinya, maksudnya gini, ya kalau itu kan wajar. Ini artinya badannya masih kuat tapi nggak kuat puasa. Berarti kan bermasalah itu imannya. Orang kalau imannya beres, orang kalau imannya kuat, sudah tua sekalipun selesai puasanya. Dan Anda perhatikan orang-orang tua yang imannya beres, rata-rata puasanya selesai. Kan seperti itu. Jago karate dan
7 sekalipun atau dan 9 lah bisa terbang berarti dia. Nah, kalau memang yang lemah imannya, walaupun toa speaker musola itu ada 10 teriak as-sholatu khairum minan naum, insya Allah nggak akan bangun. Iya, kalau imannya bermasalah. Iya. Tapi kalau imannya yang menguat, badan meriang sekalipun, kalau diteriakin as-sholatu khairum minan naum, bangun sholat. Karena tadi tercas dengan baik imannya untuk menyenangi segala sesuatu yang sifatnya itu meningkatkan keimanan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayatnya masih sama dengan yang pertama tadi, Al-Hujurat ayat 7 itu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tapi Allah lah yang membuat hatimu itu cinta pada segala bentuk aktivitas keimanan. Nah, coba Anda cermati diri Anda masing-masing. Enggak usah ngelihat orang lain ya, lihat diri sendiri aja. Nggak usah dijawab, nanti ketahuan belangnya ya. Jadi gini, ada nggak di antara kita 10 atau 20 tahun yang lalu ngaji begini enak banget dah pokoknya. Ngaji begini wah malas banget pokoknya. Muales banget pokoknya. Iya. Enggak, mungkin 10 atau 20 tahun lalu mungkin sebagian kita mungkin. Makanya jangan jawab nanti ketahuan belangnya. Nah. Tapi enggak tahu kenapa sekarang datang ke pengajian jadi ya seneng, malah sengaja mengadakan, malah sebagian kita kalau nggak ada malah nyari-nyari misalnya. Allahu Akbar. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang dulu kalau pertengahan malam mending lanjut tidur, bangun cuman piscur doang, jadi pipis doang. Tapi sebagian kita sekarang ternyata ada keinginan untuk mengerjakan sholat malam, yang dulu sesuatu yang kita nggak ogah banget dah pokoknya. Maka saya ulang, itulah tanda menguatnya badan untuk taat kepada Allah karena menguatnya iman. Jadi menguatnya badan karena menguatnya iman untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan diraba ke dalam hati masing-masing. Karena amal yang diterima itu ngecas ruhani kita. Jadi amal yang diterima itu ngecas ruhani kita. Karena pahala itu rahmat. Semakin banyak amal yang diterima, semakin banyak rahmat Allah untuk kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, tanda amal kalau diterima oleh Allah adalah adanya mahabbatun lil khalqi, rasa cinta kepada sesama. Tolong bantu saya baca terjemahannya surah Maryam. Surah Maryam itu surah ke-19. Ayatnya ayat 96. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Silakan baca terjemahannya. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan menjadikan dalam hatinya rasa wud. Wud itu apa? Cinta. Wud itu cinta. Kalau mau saya teruskan ya, orang itu kalau amal ibadahnya baik dan benar, kalau imannya baik dan benar, di hatinya itu loh akan lebih mudah mencintai daripada membenci, akan lebih mudah memaafkan daripada mendendam. Itu Quran yang bilang. Asal imannya baik dan benar, asal ibadahnya baik dan benar. Tapi saya mohon maaf ya, kalau imannya bermasalah, ibadahnya bermasalah, hatinya juga bermasalah. Makanya saya mohon maaf sekali, tidak usah ngelihat orang lain. Silakan lihat diri sendiri. Apakah kita semakin kesini, semakin banyak beramal dan beribadah ini, semakin lebih mudah mencintai atau membenci? Semakin lebih mudah memaafkan atau mendendam? Walaupun memaafkan bukan berarti melupakan. Iya, jadi memaafkan bukan berarti melupakan. Anda sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Jadi Anda sanggup memaafkan itu syar'i, Anda tidak bisa melupakan itu soal memori. Ada dalilnya? Ada. Kapan? Ketika Wahsy masuk Islam. Siapa Wahsy? Yang membunuh paman kinasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Hamzah. Yang membunuh Sayyiduna Hamzah Wahsy. Ketika Wahsy masuk Islam, pada Wahsy nggak mungkin seorang nabi punya hati dendam, nggak mungkin. Nabi nggak mungkin dendam sama Wahsy.
Apakah Nabi kebencian sama Wahsy? Tidak juga. Wong sudah masuk Islam kok. Cuman apa kalimat berikutnya yang Nabi sampaikan? Kalau aku ngelihat Wahsy, aku ingat pamanku Hamzah. Nabi tidak dendam. Nabi tidak marah sama Wahsy. Tapi ingatan itu tidak bisa dihapus. Ketika beliau melihat Wahsy, beliau ingat pamannya Hamzah. Maka saya pernah ditanya orang misalnya, Ustadz bagaimana kalau seandainya kita sudah maafkan seseorang yang pernah melukai hati kita, sudah kita maafkan Ustaz. Cuman saya tidak mau ketemu lagi sama dia, karena kalau saya ngelihat dia, saya ingat perbuatan dia sama saya. Maka saya jawab, Anda sanggup memaafkannya, itu syar'i. Anda tidak sanggup melupakannya, itu soal memori. Bisa dipahami ya? Ya, apalagi santri penghafal Quran itu susah move on. Kenapa? Karena santri kan santri itu tidak diajari melupakan, tapi menghafalkan. Ya. Itu biasanya gitu biasanya. Apalagi santri bahasa Arab ya kan banyak hafal mufradat kosakata itu. Vocabulary-nya kan banyak sekali itu. Ya, jadi biasanya orang yang kursus bahasa Arab susah move on biasanya. karena tidak diajarkan untuk melupakan, tapi dihafalkan atau menghafalkan. Nanti jadi status ya nanti ya. bercanda. Itu. Tapi intinya itu tadi ya, paham ya. Yang terakhir, sekarang kelima sudah maghrib ya. Yang kelima, yang terakhir, tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya jalbur rizki, menarik rizki. Menarik rizki ini nanti dikaitkan dengan firman Allah di surah At-Tolak ayat 2 dan 3 itu ya. Ayat 2 dan 3. Sebenarnya kalau kita urut nanti ayat 2, 3, 4 sampai 5 itu. Intinya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Orang itu kalau bertakwa betul kepada Allah, sehebat apapun masalah yang dia hadapi, Allah yang menjamin solusinya. Sehebat apapun masalah yang dia hadapi, Allah yang menjamin solusinya, dan Allah akan anugerai dia rezeki dari arah yang tak terduga. Nah, takwa itu bagian dari cara meraih pertolongan Allah dari arah yang kita tidak duga, yang di luar nalar kemampuan kita. Saya pernah diundang di sebuah perusahaan, saya nggak sebut nama perusahaannya, untuk diminta nasihat terkait lesunya pemasaran di perusahaan tersebut dari sisi agama ya. Maka saya pacu dan saya picu mereka untuk melakukan untuk melakukan tindakan yang sifatnya mengundang pertolongan Allah. Seperti saya sarankan karyawannya satu persatu nanti bergantian tanpa mengurangi jam kerja pekerjaan mereka, sholat duha misalnya, berikan kesempatan bagi karyawan cara bergantian satu persatu untuk membaca Al-Quran, dan ada beberapa hal yang saya sampaikan. Terus ada seseorang yang bilang begini ke saya, itu nggak masuk akal itu tidak masuk akal. Terus saya sampaikan, ya kalau Anda bergerak menurut apa yang masuk akal saja dan tidak percaya kecuali yang masuk akal saja, maka pertolongan Allah untuk Anda cuma yang masuk akal aja. Saya bilang. Orang kalau nggak mau percaya pada sesuatu kecuali yang masuk akal saja, sementara kan ada banyak pertolongan Allah yang di luar nalar manusia. Maka saya sampaikan ya pertolongan Allah untuk Anda cuma yang masuk akal saja. Padahal saya ulang ya, pertolongan Allah yang nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal, tapi akal kita nggak bisa menjangkaunya, itu jauh lebih banyak. Bagaimana kita bisa menjelaskan Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api? Bagaimana kita menjelaskan Nabi Ismail yang tidak bisa mempan dikorok oleh pedang tajamnya Nabi Ibrahim? Bagaimana kita bisa menjelaskan laut bisa terbelah oleh pukulan Nabi Musa? Bagaimana kita bisa menjelaskan orang yang mati bisa bangkit kembali dengan izin Allah oleh mukjizat Nabi Musa dan Nabi Isa misalnya? Bagaimana banyak sekali itu. Itu pertolongan Allah yang di luar nalar manusia untuk bisa menjangkaunya. Oleh karenanya kemudian ya tadi kita mesti mengundang masyiatullah. Dengan apa? Dengan amalan takwa. Nah, takwa yang baik dan benar itu akan mengundang pertolongan Allah dalam bentuk apa? Rizki yang tak terduga dan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ini break maghrib dulu. Maghrib dulu ya, baik. Kita cukupkan dulu untuk salat maghrib terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kembali ke Pak MC.